Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah, NPM 202001040. Saya dari kelas manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe perkembangan ekonomi. Yang pertama, perkembangan ekonomi di negara-negara barat. Perkembangan ekonomi di negara-negara barat yaitu pembangunannya secara spontan. Perkembangan ini berjalan dengan cepat sampai Perang Dunia I. Untuk waktu yang lama, kenaikan produksi, produktivitas, dan pendapatan per kapita pada pertengahan kedua abad ke-19 disebabkan adanya kelas wira swasta. Konsentrasi pendapatan pada kelas wira swasta, pendapatan tidak dikonsumsi tetapi diinvestasikan kembali. Keadaan ini mengakibatkan akumulasi dan perkembangan yang pesat dalam produksi, produktivitas, perdagangan luar negeri, dan pendapatan nasional. Agar pendapatan lebih merata, maka diadakan pajak progresif. Sumber perkembangan ini terutama dari wira swasta yang menanam kembali keuntungan yang diperolehnya. Kemudian perbaikan terus-menerus di bidang pengupahan, tingkat pendapatan, dan perluasan pasar yang cepat menguntungkan terutama bagi industri yang memproduksi secara massal. 2. Perkembangan ekonomi Jepang. Perkembangan ekonomi Jepang yaitu pembangunan yang didorong. Jepang mengalami perkembangan ekonomi yang diatur dan dipimpin pemerintah. Dengan menggunakan kelas feodal sebagai alat dan dengan bantuan pemerintah menjadikan kelas tersebut sebagai kelas wira swasta. Perkembangan ekonomi ditunjukkan memodernisasi dan memperkuat kedudukan militer, politik, dan organisasi ekonomi untuk menanggulangi pengrongrongan dari barat. Jadi, kekuatan merupakan tujuan pokok pembangunan ekonomi. Tidak seperti negara sedang berkembang dewasa ini, Jepang tidak mempunyai revolusi harapan yang menarik. Penduduk tetap mempunyai tingkat konsumsi yang rendah. Penduduk pada umumnya taat dan disiplin sehingga mempermudah perencanaan pemerintah Jepang pada waktu itu belum mengalami kelebihan penduduk. Jepang merupakan negara yang diperintah kaum feodal yang menyelesaikan diri di bawah pimpinan pemerintah kapitalis. Berhasilnya perkembangan ini juga karena faktor psikologis di mana penduduk tetap disiplin dan taat pada pemerintah. 3. Perkembangan ekonomi Rusia. Perkembangan ekonomi Rusia yaitu pembangunan yang dipaksakan. Pembangunan perekonomian Rusia didasarkan pada pemilikan dan pengawasan pemerintah seluruhnya. Industrialisasi di Rusia dan rencana 5 tahun merupakan contoh baik yang dapat dicapai oleh negara sedang berkembang dengan menggunakan sumber-sumber produksi sendiri. Rencana 5 tahun bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian yang bersifat pertanian ke industri. Industri dasar dibangun sehingga tidak tergantung lagi pada luar negeri. Akibatnya, produksi barang kapital jauh lebih besar dibandingkan barang-barang konsumsi. Konsentrasi pada industri barat menyebabkan pula kenaikan produksi bahan-bahan untuk industri dan juga mesin-mesin. Investasi di bidang pertanian dan transportasi relatif kecil. Demikian pula investasi di bidang kesejahteraan sosial. Jadi, investasi besar-besaran dalam rencana 5 tahunan itu dijalankan dengan penekanan konsumsi. Yang terakhir, yaitu keempat, perkembangan ekonomi di negara sedang berkembang. Pembangunan ekonomi negara berkembang mengalami hambatan karena naiknya harga barang impor Amerika. Devisa tidak mempunyai manfaat
yang banyak kadang digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif karena beredarnya film-film dan majalah-majalah Amerika yang menggambarkan tingkat konsumsi tinggi. Ekspor kebutuhan primer menurun karena adanya persaingan bahan sintetis dan proteksi dari negara-negara maju. Lain halnya dengan barang industri dari negara-negara maju. Harganya terus naik karena kecenderungan inflasi dari Amerika Utara dan Eropa Barat. Bantuan dari negara maju berupa kapital tidak cukup bila tidak disertai dengan tersedianya faktor lain, seperti keterampilan, tenaga manusia, kemampuan memimpin sesuatu rencana pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan bantuan IRBD hanya sedikit menaruh perhatian pada negara berkembang. Secara umum, kegiatan ekonomi di negara-negara berkembang terpusat pada kegiatan untuk menghasilkan barang-barang industri primer. Rendahnya tingkat produktivitas kegiatan pertanian selain menyebabkan pendapatan petani yang rendah, menyebabkan pula kesulitan bagi negara-negara berkembang untuk menaikkan produksi pertanian per kapita penduduk. Sekian penjelasan tipe-tipe perkembangan ekonomi dari saya. Semoga penjelasan singkat ini bisa menambahkan wawasan kita semua, terutama saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.